Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TikTok episode ke-9 dengan saya Sabrina Aurelia dari kelas 11 3 yang akan menemani bincang-bincang santai kita kali ini. Nah, pastinya kali ini tuh kita akan membahas topik yang sangat inspiratif dan luar biasa yang bertemakan menata asa, mengukir mimpi, ukir prestasi di Universitas Kebanggaan. Dan untuk itu, kita itu mengundang sosok yang luar biasa yang tak hanya memiliki segudang prestasi, tapi juga memiliki segudang pengalaman. Beliau adalah alumni MAN 2 Kota Kediri, mahasiswa Universitas Airlangga, Fakultas Ekonomi Bisnis, dan Ketua OSIS MAN 2 Kota Kediri masa bakti 2022-2023. Dan yang lebih keren lagi nih, beliau merupakan Duta Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga tahun 2024. Nah, pastinya keren banget nih ya. Yuk kita sambut bersama-sama. Please welcome Kak Muhammad Ilzam Sabrillah. Baik, terima kasih Sabrina atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilzam Sabrillah. Saya adalah seorang alumni dari MAN 2 Kota Kediri. Dan juga seperti yang Sabrina bilang bahwasanya saya merupakan seorang duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Rasanya senang sekali bisa kembali ke MAN 2 Kota Kediri dan berbagi cerita inspiratif bersama teman-teman sekalian. Nah, ini kembali lagi nih guys, dia sudah mengharumkan nama alma maternya di Universitas Airlangga dan mengabdi kembali ke sini untuk melaksanakan podcast bersama kita kali ini. Nah, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Sabrina sendiri? Baik juga. Tadi Kakak dari Surabaya atau sudah dari Kediri? Kebetulan kemarin saya dari Surabaya. Ada acara sehari, jadi berangkat ke Surabaya pagi, sorenya langsung berangkat kembali ke Kediri pada hari. Makasih banget loh Kak sudah bisa datang ke sini. Nah, aku sih penasaran banget sih Kak, bagaimana kesan Kak Ilzam waktu dapat undangan untuk melaksanakan TikTok episode ke-9 ini? Oke, perasaanku ketika mendapati undangan TikTok pada hari ini itu rasanya kayak seneng banget karena bisa berbagi cerita inspiratif bersama teman-teman, juga bisa ketemu anak-anak OSIS juga, dimana dulu kan kalau aku kan ngundang orang ya, tapi hari ini tuh diundang kembali ke MAN 2 Kota Kediri. Rasanya seru dan kayak merasa terhormat sih bisa kembali ke sini. Nah, kita juga senang banget nih Kak bisa mengundang Kak Ilzam di sini. Nah, kita lanjut aja ke bincang-bincang santai kita ya Kak ya. Okay. Nah, kan Kak Ilzam ini kan merupakan alumni MAN 2 Kota Kediri tahun 2023 ya Kak ya? 2024. Oh, 2024 berarti Kak? Iya. Nah, di situ kan pastinya kan Kak Ilzam melewati banyak sekali tantangan selama menjalankan perjalanan dari MAN 2 Kota Kediri ke Universitas Airlangga itu Kak. Ada nggak sih tantangan terbesar yang Kakak miliki selama di MAN 2 Kota Kediri? Baik, kalau misal ditanya tentang tantangan ya di MAN 2 Kota Kediri itu sejujurnya tantangan selalu ada di setiap saya belajar, di sela-sela kehidupan saya di MAN 2 Kota Kediri. Dulu itu ketika berada di MAN 2 Kota Kediri itu saya kan aktif dalam organisasi ya. Nah, ketika aktif di organisasi terkadang itu mengganggu waktu saya untuk belajar, menyita waktu saya untuk mengerjakan tugas, dan bahkan ketika di MAN 2 Kota Kediri, mohon maaf jangan ditiru, ini tugas-tugas saya itu gak jarang telat. Tapi tetap bisa kejar gak Kak? Sering banget telat ya, tapi kalau misalnya ngejar sih ya masih bisa sih, tapi ya itu harus kayak minta tolong kepada guru untuk untuk bisa nerima lah, saya kayak kayak meminta mohon untuk menerima tugas itu, tapi jangan ditiru ya. Nah, pastinya kan ada strategi tersendiri nih Kak dari Kak Ilzam dalam mengelola waktu antara belajar, lomba, dan kegiatan lainnya. Itu gimana tuh Kak caranya biar Kakak itu bisa menjalankan semuanya dengan bersamaan dan pastinya tujuannya itu tercapai semua? Baik, bagaimana cara saya mengelola waktu itu adalah dengan menyelesaikan tanggung jawab itu satu persatu. Jadi, semisal saya itu ada tanggung jawab di OSIS. Nah, tanggung jawab ini kayak bener-bener penting banget. Misal saya jadi KP, dulu kan KP sempat jadi KP Milad nih. Saya itu selesaikan tanggung jawab di situ terlebih dahulu. Nah, baru saya selesaikan tanggung jawab yang lain sesuai dengan kepentingannya. Jadi saya menyusun dulu skala prioritas, kira-kira mana yang lebih penting dari aktivitas-aktivitas saya, terus saya kerjakan, saya lakukan satu persatu. Harus selesai terlebih dahulu, baru saya bisa mengerjakan yang lain. Seperti itu. Nah, contohnya juga
ketika saya mengerjakan tugas juga, saya mengerjakan tugas itu dilihat dulu, misal deadline-nya yang paling deket yang mana, terus yang paling mudah dikerjakan itu yang mana. Saya melihat saya menyusun prioritas itu berdasarkan aspek-aspek tersebut. Berarti manajemen waktu dan skala prioritas itu sangat penting ya Kak ya Betul untuk banget. pelajar apalagi di Mandua Kota Kediri ini yang sangat padat sekali kegiatannya. Nah, kan Kak Ilzam ini juga punya banyak sekali prestasi, yakni juara 2 Lomba Debat Nasional Isu Global Piala BEM UMW tingkat SMA SMK, juga juara 2 kompetisi Sains Madrasah tingkat kota Kediri bidang ekonomi terintegrasi, juga juara 2 Lomba Cerdas Cermat Ekonomi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan juara 1 Accounting Universitas Nusantara PGRI Kediri, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana tuh Kak Ilzam pertama kali tertarik berkompetisi dan bagaimana persiapannya saat mengikuti beberapa lomba itu tadi Kak? Baik, sejujurnya kalau ditanya pengalaman pertama kali itu saya sadar akan lomba itu telat ya. Jadi kayak sekitar kelas 11 kalau nggak salah itu, kelas 11 akhir itu saya baru mengikuti kegiatan perlombaan. Jadi pada saat itu kalau nggak salah saya itu diajak untuk mengikuti lomba manajemen olimpiade yang ada di Universitas Airlangga. Nah, sejak saat itu saya mulai aktif ikut lomba-lomba terus sampai kelas 12 akhir, bahkan pada saat itu ketika saya sudah lulus, maksudnya sudah di wisuda, dilepas itu saya masih mengikuti lomba. Nah, terus juga untuk lomba yang saya ikuti juga lumayan banyak ya dulu ya. Namun ya nggak semuanya itu bisa berjalan dengan lancar sih. Itu pernah nggak Kak kayak bener-bener baru pertama kali nih lomba ini tapi ternyata udah diberikan hasil yang bagus, itu pernah nggak Kak? Baik, kalau semisal pernah sih, ya pernah. Jadi lomba yang pertama itu, lomba manajemen olimpiade itu kalau nggak salah saya langsung alhamdulillahnya dapat masuk ke semifinal kalau nggak salah dulu. Nah, meskipun semifinal ya belum juara, tapi menurutku itu udah udah langkah yang berarti sih. Kayak pertama kali nyoba langsung semifinal, next lomba harus bisa lebih lagi gitu. Meskipun pada kenyataannya di lomba selanjutnya masih gagal terus, tapi menurutku experience-nya sih kayak belajar terus, dan akhirnya bisa dapat juara di lomba lain itu kayak benar-benar bersyukur dan bangga banget sih. Ya pencapaiannya itu akan terus berjalan seiring berjalannya waktu ya Kak ya berarti ya. Ya betul banget. Nah, kan Kak Ilzam di sini kan sudah di Mandua Kota Kediri selama 3 tahun ya Kak ya. Nah, itu tuh ada nggak sih kayak support yang benar-benar kayak support Kakak dari awal sampai akhir itu yang benar-benar buat Kak Ilzam itu semangat untuk menjalankan belajar di Mandua Kota Kediri ini? Baik, jadi tentu yang mensupport saya untuk belajar di Mandua Kota Kediri adalah orang tua saya, karena bergabung dengan Mandua Kota Kediri, diterima dengan Mandua Kota Kediri ini adalah salah satu keinginan yang dimiliki oleh orang tua saya gitu. Jadi dulu ketika masuk Mandua Kota Kediri itu saya melihat pertimbangan oleh orang tua. Kemudian akhirnya masuk, orang tua sangat-sangat bangga pada saat itu. Dan akhirnya kayak saya gak ingin mengecewakan orang tua saya pada saat itu. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan kesempatan yang ada di Mandua Kota Kediri ini. Berarti nggak pernah ada keinginan untuk ke SMA gitu kayak ya, langsung ke Mandua gitu Kakak? Sebenarnya dulu ada ke SMA semenjak kelas 8 ya dulu. Saya pengen ke SMA lain, namun kayak saya lihat kesempatan yang ada, terus juga melihat peluang, terus ikutin restu orang tua, dan akhirnya berujung di Mandua Kota Kediri ini. Nah, keren banget nih Kak. Nah, kan ini kan lagi masa-masa yang mendekati fase mahasiswa baru nih Kak, atau memasuki dunia perkuliahan. Nah, Betul. pastinya kita di sini akan bincang-bincang tentang dunia perkuliahan yang pastinya nggak jauh-jauh dari SNBT, SNBP, dan juga Mandiri. Nah, Kak Ilzam ini kan sekarang juga menempuh pendidikan di Universitas Airlangga ya Kak ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, sekarang sudah memasuki semester berapa Kak? Semester 2 berarti ya Kak ya? Kemarin baru saja selesai semester 1 sih, namun masih belum keluar nilainya juga ya. Tapi nanti akan mulai semester 2 di Februari. Di Februari? Iya. Berarti ini masih liburan nih Kak ya? Masih liburan. Ada nggak sih Kak pengalaman Kakak itu dalam mempersiapkan UTBK yang kayak sampai sekarang itu masih Kakak inget dan gak bisa dilupain mungkin? Oke, jadi kayak kalau misalnya ditanya tentang persiapan UTBK ya, sedikit cerita aja. Sebelumnya untuk persiapan dari Mandua Kota Kediri ke Universitas Airlangga, itu perjalananku yang benar-benar kayak
roller coaster. Jadi kayak Naik turun. naik turun banget. Kayak hambatannya ada aja. Tapi pengalaman ini tuh seru tapi nggak pengen saya ulangi lagi. Lagi. Jadi pas itu cerita dulu ya. Sebelumnya saya dapat kesempatan, alhamdulillah dapat kesempatan menjadi siswa eligible. Nah, Eligible berapa Kak kalau boleh tahu Kak? alhamdulillah eligible 1 pada saat Insya itu. Allah. Ayo guys, semangat belajar. Jurusan IPS di Mandua Kota Kediri ini. Nah, pada saat itu saya idealis ya, ambil idealis pada saat SNBP. Karena menurut saya pada saat itu saya harus mengejar universitas impian saya pada saat itu. Saya ngejar universitas lain dan pada saat itu saya tidak melihat peluang yang ada dan itu kayak hal yang menurutku nggak banget. Saya nggak melihat peluang yang ada, kayak pasti bunuh diri ini nanti, pastinya bakal dapat merah ini pada pas SNBP. Dan benar saja kayak di awal saya udah merasa kayak aduh ini kayaknya bahaya gitu. Aku sambil nyicil UTBK lah pada saat itu, aku sambil nyicil UTBK dimulai sekitar semester 4. satu tuh. Kalau misalnya semester satunya kelas 12 itu berarti semester 5 ya, semester 5. Nah, aku nyicil semenjak semester 5 pada saat itu aku juga ikut bimbingan belajar ya. Jadi nyicil dari sana juga per bulannya gitu, tapi nggak terlalu intens pada saat itu. Nah, terus belajar sampai pengumuman SNBP. Iya. Pengumuman SNBP udah pasrah. Itu Udah pasrah kayak masa nggak ada semangat sama sekali Kak itu? bener-bener sudah nggak ada semangat sama sekali pada saat itu. Kayak ya udahlah, mau keterima atau enggak aku tetap berusaha gitu banyak, kayak tetap aja berusaha. Bener aja aku cek pengumuman SNBP, aku nggak keterima pada saat itu, belum rezekinya di universitas lain gitu. Nah akhirnya kan itu sebulan sebelum UTBK ya. Pada saat itu pas pendaftaran UTBK sendiri aku masih kayak tanya-tanya konsultasi kepada banyak orang, banyak pihak gitu. Kayak universitas mana ya, kayak udah pasrah gitu loh pada saat itu. Kayak yang Nggak penting tahu mau kemana tetap ada berarti ya? sedikit semangat buat belajar, itu udah cukup bagiku. Akhirnya dapatlah susunan universitas pada saat itu. Nah, aku cuma ngisi pilihan 1 dan 2 pada saat itu. Nah, terus meskipun demikian, aku tetap belajar setiap hari selama 1 bulan itu, karena menurutku ini bener-bener udah waktu yang mepet banget ya pas itu. Cuma 1 bulan dan pilihanku ini tinggi. Akuntansi Universitas Airlangga itu pilihan yang tinggi dan bagiku kayak sempat masa juga ya pada saat itu. Karena kayak duh, sebulan mana bisa tembus ini. Nah, aku itu belajar setiap hari. Berarti ngebut banget Kak itu? Betul, 1 bulan. ngebut banget. Ngebut banget. 1 bulan itu ngebut banget, tapi pas puasa. Aduh, Puasa terus juga dipotong sama Idul Fitri juga. Jadi kayak pas Idul Fitri nggak bisa aku belajar pas Idul Fitri itu. Ngebut dari pagi sampai sore, pagi sampai sore, latihan soal. Namun pada saat itu juga mencoba tryout di di lisensi lain kan. Kayak skor itu stagnan di situ, terus nge-stuck di situ, terus kayak bikin aku makin insecure ya pada saat itu. Tapi aku tetap nekat aja pada saat itu. Dan akhirnya UTBK, jalanin UTBK. Udahlah, aku benar-benar pada saat itu yang ada di pikiranku adalah aku harus mengerjakan sebisaku. Aku harus fokus bagaimanapun, aku harus mengejar impianku. Aku nggak mau masuk mandiri ya pada saat itu, karena aku nggak mau membebani orang tua. Nah, aku kerjain sebisaku, terus akhirnya lancar kan. Tapi pada saat itu kalau nggak salah pas PM PK itu adalah subtes terakhirku. Pada saat itu aku ngeblank, jujur itu bener-bener ngeblank banget. Tiba-tiba gitu Kak ngeblank? Tiba-tiba ngeblank, aku nggak tahu caranya gimana. Padahal soal itu bisa aku pahamin, aku nggak tahu jawabannya kayak gimana. Kayak bener-bener udah hilang nih yang ada di otak ini. Terus akhirnya ya udah deh, aku pada saat itu udah pasrah lah jawabanku apa. Udah, terus habis UTBK langsung inget nih semua jawabannya udah inget gitu. Berarti waktu kita ngerjain tes itu kita bener-bener harus kayak menata, tenang gitu kayak ya berarti Kak? Iya, itu harus tenang banget. Soalnya itu kan udah tes terakhir ya Kak. Udah panik, kayak
udah waktunya udah sedikit itu kayak udahlah panik banget pas itu. Namun pada saat itu akhirnya kayak aku mencoba untuk keep calm. Aku menceritakan kepada orang tua kayak Sharing gitu sharing semuanya. kayak keadaanku kayak gimana gitu. Nggak mau, pokoknya intinya pas itu aku nggak pengen membuat orang tua itu panik. Jadi kayak ya udahlah aku menceritakan yang baik-baiknya aja. Akhirnya pas pengumuman alhamdulillahnya bisa nyantol di pilihan Universitas Airlangga akuntansi. Nah, itu keren banget sih Kak menurutku perjuangan kakaknya itu. Kalau aku sendiri tuh juga pastinya di situ bingung lah mau ngapain. Untungnya di sini support keluarganya Iya, bener-bener mantep support banget ya Kak ya. banget, iya. Teman-teman sekitar juga support banget ya berarti ya Kak ini. Betul, untungnya aku di Madu Academy punya banyak teman yang selalu mensupport aku dan mereka sangat-sangat baik kepada aku. Nah, ada nggak sih Kak sosok yang paling mempengaruhi di Mandua Kota Kediri ini untuk Kak Ilzam selama perjalanan dari Mandua Kota Kediri ke Universitas Airlangga? Inspiratif lah Kak, ada nggak tokoh inspiratif gitu? Baik, kalau misalnya tokoh inspiratif di Madu Kota Kediri itu nggak jauh-jauh dari Pak Nur Salim. Pak Nur Salim. Pak Nur Salim yang selalu memotivasi kita, pas sisi Gosa dan lain sebagainya, selalu bercerita tentang prestasi-prestasi kita, terus juga harapan-harapan kita ke depannya. Terus dia benar-benar mempersiapkan kita buat jadi generasi yang bisa lebih siap lagi ke depannya. Terus juga Bu Eka, guru BK kita, itu beliau yang benar-benar membina saya, kayak membina aku pas selama masa-masa pencarian kuliah itu beliau benar-benar berperan penting pada saat itu. Dan juga Bu Iin itu beliau itu adalah seseorang yang benar-benar memotivasi aku, benar-benar ngasih aku semangat. Beliau itu selalu sharing tentang kayak kehidupan anak-anaknya atau keponakannya yang sukses juga di perkuliahan, dan itu benar-benar memotivasi diriku. Beliau itu kayak selalu ngasih aku saran, iya perhatian banget, ngasih aku saran, Ilzam kamu harus ikut ini, Ilzam jangan lupa ikut ini, gimana nilaimu, benar-benar perhatian banget Bu Iin pas masa-masa pencarian kuliah itu. Berarti dari Pak Nur yang sudah menyediakan kayak gambaran masa depan, terus keluar masuk BK juga ya Kak berarti? Iya, sering banget pas istirahat ke BK, sampai BK itu kayak waleh. BK tuh kayak waleh ketemu aku. Aduh, terus berarti di sini memang alhamdulillah sudah disediakan ya Kak ya Alhamdulillah. tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk sharing-sharing. Baik, selanjutnya nanti kita akan menuju ke motivasi belajar ya Kak ya. Untuk itu kita akhiri dulu di sini, kita lanjutkan nanti. Terima kasih Kak. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke motivasi belajar. Nah, ini kita akan membahas tentang motivasi belajar untuk survive di Mandua Kota Kediri nih Kak. Nah, yang pertama pastinya aku mau tanya sama Kak Ilzam itu tentang bagaimana sih kita tuh menghadapi rasa malas. Kan aku sendiri juga malas Kak. Belajar itu kadang-kadang ya Allah ini tugasnya banyak banget, apalagi gurunya susah kayak gitu. Itu gimana sih Kak caranya menghadapi rasa malas itu? Baik, jadi sebenarnya rasa malas itu udah jadi bagian dalam diriku jujur. Jadi ya aku tuh sering banget males. Kalau misal kamu tanya teman-teman dekatku, teman-teman asrama aku, Ilzam itu orangnya malesan gak sih? Pasti dia jawab semuanya malasan. Karena menurutku rasa malas itu timbul dari sebuah kebosanan ya. Jadi kayak sebuah kebiasaan juga. Harus nyari suasana baru kali kayak ya. Betul banget. Jadi kayak rasa malas itu kayak terjadi ketika kayak kita itu udah capek, itu bisa jadi. Terus juga kayak gak ada prioritas atau gak ada plan, itu bisa terjadi. Nah menurutku cara menanggulangi rasa malas ini dan karena malas ini merupakan tantangan terbesarku, itu adalah membuat planning dan membuat target. Jadi kalian itu di awal, misalnya di minggu ini kalian tuh udah bikin target apa yang akan kalian lakukan 1 minggu ke depan. Misal hari Senin aku ada tugas matkul ini atau ada tugas mapel agama misal. Nah itu aku kerjain hari Senin itu. Terus juga habis itu aku ngapain aja. Misal sorenya aku ada kegiatan di luar, aku harus nganterin teman dan lain sebagainya. Terus juga penting untuk melawan rasa malas itu. Kayak kamu udah berbaring boleh betul. Boleh kamu istirahat 5 menit scroll, tapi jangan sampai kebablasan. Scroll TikTok kamu bisa sampai awalnya pengen 5 menit doang nih, ternyata kebablasan sampai 2 jam misal. Itu jangan ya.
Jadi harus benar-benar pintar-pintar ngelawan. Ada niat dalam diri itu penting banget sih. Berarti lingkungan juga berpengaruh ya kak ya? Betul. Terus gimana caranya kita memforsir diri sendiri juga berarti ya kak ya? Betul banget. Jadi kayak misal kalian tuh harus membatasi diri, kayak membuka sosmed itu kalian batasi datanya atau segala macam yang bisa jadi tantangan buat kalian karena suatu saat nanti bisa jadi kebiasaan. Lebih bijak lagi kali Betul ya banget. menggunakan media sosial. Nah selanjutnya tuh ada nggak sih kak strategi kak Ilzam biar bisa tetap fokus di tengah gangguan yang kak Ilzam sendiri kan juga ketua OSIS nih. Waktu itu juga kak Ilzam kalau nggak salah ikut organisasi luar guys. Iya. Yang luar biasanya sekali. Forum OSIS juga ya kak ya berarti? Iya, ikut forum OSIS Kota Kediri juga pada saat itu. Bagaimana caranya biar kakak itu tetap bisa fokus di satu hal yang udah kakak masukin ke skala prioritas yang seperti kakak bilang tadi, itu gimana kak? Baik, jadi kalau misal kita ada berbagai kegiatan seperti itu, cara saya biar bisa fokus ke salah satu poin prioritas itu adalah dengan membatasi tadi. Jadi kayak misal hari ini aku pengen belajar, fokus belajar. Ya udah aku menjauhkan diri dari sosial media dulu, misal seperti itu. Terus juga hari ini aku pengen ngentuntasin proker nih misal. Ya udah aku kayak menjauhi aplikasi-aplikasi lain yang bakal atau sumber-sumber lain yang bakal mengganggu prioritasku tersebut gitu. Contohnya kayak dapat WA dari yang lain atau juga ada tugas tugas yang lain, mendadak kasih kabar dulu boleh ke teman kamu, misal teman kamu ngasih tanggungan kamu lagi atau enggak ngajak kamu main gitu misal ya, kamu jawab dulu sebentar gak apa-apa tapi jangan kebablasan lagi intinya. Kalau nggak terlalu penting ya nggak usah gitu. Iya, nggak usah. Batasi diri itu penting banget sih menurutku, tahu kapasitas diri. Kalau misal kamu masih ada tanggungan, selesaikan dulu. Itu intinya, itu semua aja di mindset kamu. Ketika kamu mau belajar, kamu mau nyelesain tugas, maka mindsetmu kamu tanam dalam diri kamu dan lakukan dalam aksi nyata. Itu penting sih. Kita berarti harus merealisasikan apa yang kita pikirkan juga ya berarti kak ya. Betul banget. Menurut kak Ilzam tuh apakah belajar itu harus terkait dengan prestasi? Baik, kalau misalnya ditanya terkait dengan prestasi atau enggak, menurutku belajar itu nggak harus terkait dengan prestasi, karena kita bisa belajar dari banyak hal kan. Contohnya pengalaman, kita bisa belajar dari pengalaman. Kita belajar ingin memperdalam skill kita, bisa aja kan. Cari-cari organisasi gitu kali ya kak ya. Iya betul, kita belajar kan dari organisasi. Iya, kita ingin belajar tentang cara mengembangkan hard skill dan soft skill. Itu bisa belajar dari organisasi atau ikut pelatihan, magang, dan sebagainya. Itu bisa kita dapatkan. Jadi nggak melulu belajar itu selalu terkait dengan prestasi gitu. Nggak harus sampai kayak memforsir diri sendiri buat mendapatkan sesuatu gitu guys. Kalian juga harus lihat juga sekitarnya nggak sih kak? Banyak juga peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Betul. Jadi intinya belajar itu terkait dengan pencapaian yang ingin kalian dapatkan, bukan harus sebuah prestasi sih menurutku. Nah, ada nggak sih kak tips untuk mengembangkan mindset positif di kalangan pelajar kayak gini kan? Kadang kan mikirnya tuh kayak negatif, terus kadang belum apa-apa udah insecure, belum apa-apa udah kayak udah nggak usah, males gitu-gitu. Jadi kita tuh biar bisa chill gitu dalam menjalani pembelajaran ataupun mencari-cari peluang gitu. Baik, jadi untuk menanamkan mindset positif ya, jujur ini juga dialami oleh diriku dan teman-temanku. Mungkin pada saat itu aku mendapat keluhan ya dari temanku mengenai kayak dia tuh selalu berpikiran negatif, dan aku harus bagaimanapun harus memberikan sisi positif, kayak kasih semangat gitu, kasih support gitu loh. Dan kita itu ketika juga mengalami sisi tersebut, jangan lupa untuk mensupport diri kita juga, karena pikiranmu itu mempengaruhi dirimu menurutku. Kasih self reward kali ya ke diri sendiri. Iya, kasih self reward. Terus ketika kalian overthinking, kalian insecure, kalian terlalu banyak beban, pikir sisi positif yang ada dalam diri kalian gitu. Kalian boleh mengambil istirahat sejenak dari kehidupan kalian. Kalau aku ya biasanya tuh aku ngapain kak biasanya tuh kalau kakak lagi males banget atau kakak lagi kayak udah capek sama apa-apa ya, aku kalau ngapain kak kira-kira? Dapat tekanan seperti itu ya. Dulu kan tadi ke Kediri aku kayak main lah ke rumah teman. Kemana nih mainnya kayak Kediri nih? Kalau aku itu biasanya itu Jajan-jajan di pantai ya, karena di Kediri kan gak ada pantai, jadi aku harus lari ke Tulungagung, terus kalau biasanya ke rumah teman juga, iya. Gitu-gitu. Aduh jalan-jalan nih. Kayak istirahat sejenak aja, mungkin mikirkan
sambil mikir-mikir lah dikit-dikit ini caranya kayak gimana cara ngaturnya. Tapi jangan pernah meninggalkan tanggung jawab atau tugas tadi. Tetap mengingat Gitu, ya, tetap Kak, ya, mengingat Harusan. sih. Kayak isinya kayak sambil menghibur diri gitu. Jangan lupa lah intinya guys sama Iya. tujuannya kalian tadi. Pokok- Jalan-jalan boleh tapi Kak ya kalau kayak gitu. Iya healing-healing betul gitu. banget sih. Pokoknya ketika kalian mendapati hal seperti itu, jangan lupa buat stay calm and positive. Ya, stay calm Gitu. and positif. Nah, kan Kak Ilzam itu kan udah diforsir banyak tekanan. Caranya Kakak tuh biar tetap fisiknya itu kuat itu gimana Kak? Tetap sehat. Itu Kakak pernah nggak sih sempat kayak aduh kayak kurang makan nih kayaknya besok sakit gitu pernah nggak sih Kak? For your information aja, dulu ketika aku berada di Mandua Kota Kediri, aku sering banget sakit. Ya Allah. Bahkan maksudnya? aku itu dulu itu sakit itu 7 sampai 9 hari. Bahkan pernah kalau Waduh, nggak salah di sampai nggak masuk gitu, Kak, rapor berarti? itu 13 hari. 13 hari Kalau jangan nggak dicontoh salah guys ya, gitu ya. jangan dicontoh ya. Pokok intinya, karena aku udah pernah sakit ini, alhamdulillahnya di perkuliahan ini aku belum pernah sama sekali sakit. Di perkuliahan ini alhamdulillahnya. Jadi menurutku yang paling penting itu adalah mengetahui kapasitas diri sih. Kapasitas diri. Ketika kalian udah merasa capek, istirahat. Tapi jangan capeknya dibuat-buat ya. Ya, capeknya capek beneran, jangan kayak pura-pura. Belajar 5 menit, dikasih tanggung jawab dikit gitu, kalian udah capek itu jangan. Udah kayak tahu kapasitas diri, tapi juga tahu diri gitu. Tahu diri guys. Iya, jadi jangan terlalu memaksakan diri sih. Kalau misalnya kalian udah merasa lelah, istirahat. Kalian lapar, makan. Karena, dan juga jangan lupa pikiran. Pikiran itu penting banget. Ketika aku mengalami stres, aku udah capek, titik hektik dikit, itu Ngapain gak jarang Kak, tuh? penyakitku itu kambuh. Berarti Kakak langsung kayak tubuhnya itu Merespon langsung gitu merespon kayak gitu ya, langsung iya kayak langsung kayak capek, lemas lemas. langsung gitu, langsung penyakit itu langsung kambuh, dan itu juga terjadi pada diri saya ya terkait hal tersebut. Dan menurutku ini harus dipelajari banget bagi teman-teman buat stay positif tadi, dan juga jaga pikiran Atur itu tetap pola makan sehat. juga ya Iya, Kak ya berarti ya Kak. betul banget sih. Ada nggak sih Kak terakhir nih kata-kata motivasi yang benar-benar kayak kalian tuh harus ngelakuin ini biar kalian tuh bisa menjalankan semuanya tuh dengan baik gitu. Ada nggak kata-kata terakhir nih Kak buat teman-teman pemirsa TikTok episode 9 nih? Baik, mungkin kata-kata dari aku itu cuman to believe in every single step that you take in this life. Keren banget. Because pada akhirnya kalianlah adalah kalian pemimpin dari diri kalian sendiri. Jadi apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian laksanakan, itu yang akan kalian dapatkan. Nah, saya dari dulu itu selalu percaya pada setiap langkah saya. Saya selalu melihat sisi positif yang ada pada langkah yang saya ambil. Oleh karena itu, dengan seluruh kepercayaan saya, dengan seluruh langkah saya bisa berduduk di sini dan berbagi cerita inspiratif dengan kalian semua. Berarti usaha itu nggak akan mengkhianati hasilnya kan ya kayak berarti kita harus sering-sering berusaha agar kita itu mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul banget. Wah keren banget nih Kak Ilzam. Karena di sini kita udah banyak sekali berbincang-bincang tentang apa namanya motivasi belajar guys buat kalian. Kita lanjut biar nanti agak santai lagi, kita main games dulu nih. Oke, terima kasih Kak Ilzam. Sama-sama Sabrina. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TikTok 9, nama aku Muhammad Fawaz Maulansani dan di sini aku sebagai pemimpin sesi games. Halo Mas Ilzam. Halo. Baik, jadi di sini gamesnya adalah mitos atau fakta. Jadi Mas Ilzam nanti aku tanya kayak misalkan nih di Surabaya itu biaya hidupnya mahal nggak sih Mas? Itu mitos atau fakta kalau biaya hidup di Surabaya itu mahal. Nah itu Mas Ilzam bisa jelasin mitos karena bla 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 gitu atau fakta karena bla 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 gitu, seperti itu Mas. Jadi Mas Ilzam sudah siap? Siap. Oke, langsung saja ya dari pertanyaan pertama. Mitos atau fakta? Mahasiswa UNAIR harus memiliki IPK minimal 3 untuk lulus. Gimana Mas? Mitos. Oh mitos. Karena kalau IPK itu cuma berpengaruh sama predikat yang mengaruhi kelulusan, atau syarat wajib lulus itu adalah adanya tes LPT dan juga sertifikat magang, UKM dan sebagainya. Oh gitu. Tadi dijelaskan sertifikat LPT, jadi itu kayak gimana itu Mas? isinya kayak TOEFL. TOEFL-nya versi gitu. benar gitu loh. Oh gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni
Mitos atau fakta, kuliah di FEB UNER jurusan Mas Ilham memiliki peraturan yang ketat mengenai cara berpakaian. Fakta. Oh, fakta. Karena di FEB UNER sendiri itu punya yang namanya istilahnya adat Oh, ada. budaya. Oh, iya, iya. Budaya FEB gitu yang kita kenal. Nah, kalau hari Senin itu kita itu memakai batik. Dan juga kalau misalnya di FEB atau di kampus B sendiri itu kita harus memakai baju yang berkerah gitu, yang sopan lah Yang istilahnya. formal ya istilahnya. Iya. Oh, gitu. Jadi gitu teman-teman. Oke, selanjutnya mitos atau fakta, kebanyakan anak FEB punya bisnis sendiri. Jadi Mas Ilham sendiri nih. Fakta Oh, sih. fakta. Karena menurutku di FEB itu khususnya kayak jurusan-jurusan kita kan berkaitan dengan bisnis nih. Iya. Kita juga punya istilahnya ormawa yang berkaitan dengan bisnis. Jadi rata-rata di FEB itu punya bisnis. Oh, punya bisnis. Jadi Iya. untuk Mas Ilham sendiri nih, selama ini di FEB sebagai mahasiswa FEB udah merintis bisnis atau sudah memiliki bisnis? Kalau aku sih belum ya. Oh, belum. Dan belum kepikiran juga buat merintis bisnis. Oke. Baik, untuk mitos atau fakta selanjutnya, mitos atau fakta, akuntansi adalah jurusan paling susah di FEB. Ini paling susah masuknya atau paling susah matkulnya? Paling susah matkulnya, Mas. Mitos. Oh, mitos. Karena menurut di atas akuntansi itu masih ada EP. Oh, EP. Atau ekonomi pembangunan. Itu matkul mereka memang susah sih. Oh, lebih Iya. tinggi lagi ya tingkatannya. Oh, oke. Baik, selanjutnya mitos atau fakta, FEB adalah fakultas paling enjoy dan santai. Oh, Mitos. oh mitos. Karena ya bagaimana tidak kita yang akuntansi tahulah jurusannya berat-berat akuntansi, EP, manajemen dan juga ekis. Menurutku dibilang fakultas yang enjoy itu belum bisa sih. Di lebih keras lagi ya gitu. Lebih sibuk lagi. Lebih sih. sibuk lagi Ya. ya. Apalagi ya Mas Ilham jadi duta juga, Betul jadi banget. kegiatannya tambah-tambah lagi. Oke, selanjutnya mitos atau fakta, mahasiswa harus aktif dalam organisasi untuk memiliki pengalaman. Nah, itu menjadi perdebatan sampai sekarang itu, Mas. Mitos. Oh, mitos. Karena pengalaman itu bukan hanya didapatin dari organisasi. Di Universitas Erlangga contohnya itu kita bisa mendapatkan pengalaman dari magang, kita bisa mendapatkan pengalaman di luar, terus juga kita bisa mendapatkan pengalaman dari adanya kayak contohnya pengabdian masyarakat dari dosen dan sebagainya, terus juga kegiatan-kegiatan di luar kampus seperti itu. Jadi pengalaman itu bisa didapat dari mana aja, Dari manapun UKM bisa. dan lain sebagainya. UKM terus pelatihan-pelatihan juga sih, sertifikasi dan sebagainya. Oh, baik. Oke, ini yang pastinya jadi pertanyaan banyak orang, Mas. Jadi, Gimana ya? mitos atau fakta, masuk top 10 PTN pasti terjamin masa depannya. Jadi, prospek kerja lebih luas dan macam-macam gitu, Mas. Bagaimana? Baik, ini bisa dibilang mitos atau fakta. Menurutku itu setengah mitos setengah fakta ya. Oh, gitu ya. Karena faktanya memang masuk di top 10 PTN itu bisa mendukung kita. Kayak bisa lebih dikenal dan kebanyakan perusahaan itu mencari lulusan yang dari top 10 PTN. Oh, iya. Nah, tapi di sisi lain belum tentu masuk ke top 10 PTN itu menjamin masa depan kita karena kembali lagi ke kualitas diri kita. Gitu. Baik, jadi setengah mitos juga setengah fakta juga. Iya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta. Kalau kurang tidur itu bisa mempengaruhi kemampuan belajar. Kan mahasiswa kan juga sibuk, Mas. Iya. Jadi waktu tidurnya itu pastinya tersita dengan kegiatan-kegiatan yang banyak. Itu gimana, Mas? Fakta. Menurutku benar banget ketika aku juga pernah mengalami sibuk banget seharian bahkan sampai begadang bangun jam 5 itu mengganggu banget kan, kita gak ada kesempatan buat belajar kan, jadi pengaruh kualitas tidur itu juga mengaruhi kualitas belajar kita, apalagi ketika kita dalam keadaan ngantuk dan sebagainya justru membuat kita nggak fokus ketika belajar. Maka dari itu ketika saya begadang dan sebagainya, kadang-kadang di kelas itu saya ngantuk dan tertidur itu pernah sih, tapi jangan ditiru ya teman-teman. Tapi kalau gitu, misal tidur di kelas itu dosennya itu emang nggak marah, Mas?
Marah. Marah kalau misalnya kita ketahuan tidur di kelas. Oh, Makanya iya. terkadang aku tidur itu ngambil waktu istirahat dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini mungkin dan yang terakhir, mitos atau fakta. Jalur Mandiri Unair itu besar-besaran mengambil uang pangkal. Gimana Mas? Mitos. Mitos. Karena kembali lagi ke kualitas diri. Apabila dia masuk mandirinya melalui jalur tes, berarti itu dilihat lagi skor tesnya. Kalau misalnya jalur rapot, dilihat lagi nilai rapotnya, ditinjau kembali. Kalau semisal besaran apa namanya UKT atau uang pangkal itu cuman buat sebagai istilahnya kayak apa namanya istilahnya kayak sesuatu yang berkontribusinya dia gitu loh. Oh iya gitu. Baik, mungkin untuk pertanyaan mitos atau fakta itu sudah selesai. Kita akan lanjut ke pertanyaan jawab cepat. Mas Ilham Oke. siap? Oke. Pertanyaan yang pertama ini Mas. Jawab cepat Apa? ya Mas. Oke. Apa makanan favorit Mas Ilham? Sate. Sate. Selanjutnya, Mas Ilham tuh suka di rumah aja atau explore, jalan-jalan kemana-mana? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Yang selanjutnya, idola Mas Ilham siapa sih? Idolaku di mana ya? Dimanapun Mas. Oh, idola aku itu banyak ya kalau idola aku. Ada juga seorang aktivis bernama Yusuf Say, terus juga orang tua aku sendiri adalah idola aku juga. Terus berbagai kakak-kakak tingkatku yang berada di asrama, ada Duta Una dan lain sebagainya, Awardi Isma dan sebagainya, itu merupakan idola-idola saya sih. Baik. Selanjutnya, apa sih yang dikangenin Mas Ilham waktu diman dulu? Oke. Kalau bisa dikangeni itu adalah waktu jam kos. Karena waktu jam kos itu kita bisa main-main bareng-bareng, kita bisa bangun tempat tidur dari kursi dan sebagainya. Seperti itu sih. Pasti dikangenin sama siapapun ya kalau jam Iya. itu ya. Oke, selanjutnya cita-cita Mas Ilham apa nih? Cita-citaku mungkin untuk saat ini menjadi seorang auditor. Nah, sebagai anak akuntansi juga ya, itu tujuanku menjadi seorang audit. Mungkin bisa dijelasin sedikit Mas, audit itu apa untuk Jadi untuk audit itu seorang yang melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan gitu. Oh gitu, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah sesuatu yang sangat Mas Ilham lakukan tapi belum terlaksana? Itu apa Mas? Keluar negeri. Aku pengen banget keluar negeri. Betul. Oke, Ya, lanjut aja. Oke, lanjut aja. Selanjutnya pesan Mas Ilham untuk teman-teman lama Mas, alumni-alumni MAN 2 ini. Oke, untuk pesanku terhadap alumni MAN 2 Kota Kediri, jujur aku sangat kangen banget dengan mereka. Hiruk pikuk di kelas, hiruk pikuk di MAN 2 Kota Kediri, aku benar-benar menyayangi mereka karena dia di MAN 2 Kota Kediri aku benar-benar menemukan rasa kebahagiaan dan arti sekolah dan arti masa remaja itu kayak gimana itu adalah di MAN 2 Kota Kediri ini. Karena itu akan dikangenin waktu kita di dunia kerja gitu Mas ya. Iya. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari teman-teman yang akan ditampilkan dalam TV ini Mas. Yang akan ditanyakan pada Mas Ilham. Baik, akan kita tampilkan. Oke. Pertanyaan yang pertama nih. Pengalaman terseru sekaligus yang paling mengena bagi Mas Ilham di hidup Mas Ilham dong. Oke. Pengalaman terseru itu ketika UTBK dan pengumumannya. Karena pada saat itu bener-bener roller coaster banget nih, mood dan sebagainya. Nah, itu kayak bersyukur banget akhirnya pada akhirnya dapat ending yang bahagia di situ. Alhamdulillah, mantap. Oke, mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan teman-teman. Selanjutnya, Mas Ilham mau tanya, gimana bisa jadi winner duta waktu jadi maba? Nah, ini Mas. Apa yuk? Oke, jadi aku winner duta di waktu maba ya. Pada saat itu sih menurutku yang pertama itu adalah niat yang ditunjukkan dari awal. Karena semuanya itu bisa dibilang itu dinilai dari awal. Niatmu, kesungguhanmu, terus juga sisi asli dari dirimu. Karena menjadi seorang duta adalah representatif dari fakultasnya ya. Menurutku itu bener-bener yang membuatku bisa jadi winner duta pas di waktu maba ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, emang bener kakak suka yang berbau ekonomi? Mengingat dari MAN dulu kakak Mas Ilham ini lomba-lomba ekonomi itu banyak sekali gitu. Gimana Mas? Ya aku bener-bener suka yang berbau ekonomi karena dulu selama aku lomba juga selalu berbau dengan ekonomi, akuntansi dan cerdas cermat ekonomi dan sebagainya. Bener banget ini.
Ini bener ya Mas ya? Iya. Oke, selanjutnya cara belajar ya dong Mas Ilzam atau Kak Ilzam di sini. Cara belajarku itu aku itu selalu belajar di waktu habis subuh karena menurutku itu benar-benar fresh. Dan aku nggak suka belajar itu sampai larut malam atau enggak sampai begadang, itu aku nggak suka. Jadi kayak lebih mending habis subuh aja aku belajar. Oh gitu. Iya. Biar lebih fresh gitu Mas ya. Jadi Iya, dan gampang aku jadi masuk. mudah paham gitu loh pada saat itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu, hal paling penting kalau kita mau keterima di PTN, impian itu apa Mas? Hal yang paling penting kalau kita mau keterima di PTN impian itu niat. Niat, Kalau kita udah mau universitas itu, mau jurusan itu, kita udah niat dari awal, kita udah usaha dari awal, insya Allah hasilnya nanti juga nggak akan mengecewakan kita sih. Dan juga ikhtiar dan juga istilahnya kayak Berdoa gitu. accept menerima takdir apapun sih, karena sesuatu yang tidak ditakdir pada kamu tidak akan pernah menjadi milikmu gitu. Oh gitu. Jadi yang pertama adalah menata niat seperti itu Mas ya. Iya. Oke, selanjutnya Kak Ilzam bisa sampai ke titik sekarang yang sangat keren tuh, kira-kira hambatannya yang pernah dialami apa aja deh? Hambatanku sih sebenarnya kalau misal dilihat dari luarnya mungkin saya bisa motivasi banyak orang dari hal ini ya, tapi di sisi lain saya tuh sering banget kesusahan dalam membagi waktu, capek, kesehatan pula. Karena aku udah jelasin kan tadi aku sering sakit dan sebagainya. Mungkin itu hambatan-hambatan dari diriku. Masalah kesehatan itu benar-benar penting banget dan jadi fokus utama dari diriku. Baik, di balik titik Mas Ilham sangat keren ini pasti banyak sekali hambatannya ya. Iya. Oke, selanjutnya bisa ditampilkan kesibukan udah jadi duta FEB apa aja dan pengalamannya apa aja yang udah didapat as anak UNER dan duta. Oke, tadi kan jadi duta FEB Universitas Airlangga dan jadi anak UNER ya. Iya. Alhamdulillah nyasar menjadi duta, aku sebagai anak UNER juga menjadi komting atau ketua angkatan di akuntansi angkatan 2024. Nah, saat ini juga selama ini juga masih project PDB ya. PDB kemarin berhasil mewujudkan inovasi berupa website Aksara Loka. Itu website tentang komersialisasi produk kerajinan lokal yang ada di Surabaya juga. Dan PDB udah selesai dan aku ada satu matkul prodi doang dan alhamdulillahnya udah selesai juga. Terus di duta itu aku ngapain aja? Sebelumnya menjadi duta, oh ya tadi aku sempat lupa mention itu menjadi duta aku juga berguru kepada banyak orang. Salah satunya adalah Mas Iqbaldi, Mas Enrico dan sebagainya yang terus membimbing aku dan menjadi tentorku sehingga aku bisa jadi winner pada saat itu. Dan sibukanku jadi duta itu antara lain adalah kemarin itu ada dutim attending di inaugurasi atau proker-prokernya BEM atau proker-prokernya FEB gitu. Seperti itu sih untuk kesibukan menjadi duta dan next pasti masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan duta FEB ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak Ilzam dulu ikut ekstra apa aja nih waktu di MAN? Kalau di MAN 2 Kota Kediri aku itu dulu ikut ekstra KIR. Terus juga dulu ya aku ikut kobar juga. Jadi aku ikut kobar, KIR, terus OSIS ini tentunya sama Forum OSIS Kota Kediri. Oh, Foska itu Mas ya? Iya. Oke. Baik, tampilkan selanjutnya. Gimana sih Kak caranya time management yang baik? Oke, cara time management yang baik itu adalah ketika kita bisa menyusun skala prioritas atas kesibukan-kesibukan yang ada di hidup kita ini. Seperti yang kalian tahu, kita bisa memanfaatkan contohnya kayak catatan atau Excel tentang kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Teman-temanku banyak sekali yang memanfaatkan hal tersebut dan ini benar-benar terbukti manajemen waktu mereka itu benar-benar baik, mereka itu nggak merasa sibuk dan nggak merasa terbebani dan lingkungan selalu menjadi sehat bagi mereka. Baik. Oke, bisa ditampilkan selanjutnya nih. Orang sekeren Mas Ilzam nih, pernah digerebek sama guru gak waktu rapat di sekret OSIS? Jadi keinget deh waktu itu. Jadi jujur aja, ini sering banget sih digerebek waktu sama guru pas waktu rapat di sekret OSIS karena lebih dari batas waktu. Jadi kan dulu sering banget rapat sampai malam dan sebagainya, kan kita nggak boleh ya. Iya, nggak boleh. Terus itu pernah lah itu sampai digedor-gedor itu pintu, terus kita lari ke sana ke sini. Terus ya akhirnya kita harus rapat di luar dan sebagainya.
Itu sering banget. Oh, serius. Tapi bakal jadi pengalaman yang teringat selalu ya. Iya, seru sih tapi. Oke, selanjutnya Kak Ilzam suka jajan batagor di depan man juga nggak ya? Oh ya, aku suka banget jajan batagor di depan man. Aku suka beli batagor sama soimaya sih. Oh, sama. Kayak aku nanti mau beli deh. Kalau esoyannya gimana, Mas? Soyannya, aku suka juga soyannya, tapi aku dulu itu selalu minta buat tambah air. Oh, tambah. Iya. Baik, selanjutnya. Oh, ternyata sudah sampai sini saja pertanyaan dari Oke. teman-teman yang dari question box di Instagram. Baik, mungkin selanjutnya cukup sampai sini saja games kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tak terasa kita sudah melewati banyak sekali tahapan, mulai dari tanya jawab hingga games. Nah, pastinya banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari Kak Ilzam. Terima kasih banyak ya Kak Ilzam sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi TikTok episode ke-9 kali ini. Saya Sabina Aurelia sebagai host di TikTok kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di TikTok episode selanjutnya.